Kita saat berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah ya Roh Kudus, pimpin hamba-Mu dan pimpin kami Tuhan untuk mengerti segala kebenaran firman Tuhan. Segala yang mengganggu dihancurkan di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus kami siap. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Kita bersyukur sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan setiap lagu tadi Pak Dihartono juga sudah sedikit terangkan itu, dan itu membuat kita jelas untuk mengerti sebuah lagu. Dan kita berharap setiap pemimpin pujian juga tahu makna daripada lagu itu, sehingga membuat arahan untuk memimpin pujian itu juga mengarahnya jelas begitu ya. Jadi tidak sekedar kita nyanyikan, tetapi ada makna. Karena saya percaya bahwa pujian itu mengandung kuasa yang luar biasa. Amin. Karena setiap pujian yang diciptakan, lagu rohani terutama, mengambil daripada cerita hidup anak Tuhan dan juga ayat firman Tuhan. Jadi cuplik seperti itu ya. Nah, puji Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian daripada keluarga Nepat ini. Dan kalau kita melihat kembali latar belakang kita, memang adanya hanya bersyukur hari ini, oleh karena ya begitulah. Nah, saya melihat bahwa jemaat Tuhan juga memiliki satu karunia untuk menikmati terutama, tetapi juga ada karunia untuk memiliki, dan itu adalah anugerah Tuhan ya. Dan bersyukur saja kami pun juga semakin melayani pekerjaan Tuhan, semakin didewasakan untuk melihat satu persatu. Saya pun melayani dari yang bawah, jadi mengenal seluk-beluk daripada kehidupan. Setelah berumah tangga, kami juga membangun itu tidak mudah, dan kita hanya bersyukur sajalah. Jadi yang saya lihat itu adalah tidak selalu dari latar belakang yang ketiadaan itu menjadi sesuatu yang kurang bermakna, tidak ada masa depan, enggak begitu. Nah, beberapa hari ini memang kesaksian daripada keluarga besar kami berawal daripada si tante yang dari ibu kandung saya meninggal itu memang menjadi kumpul. Jadi itu sebuah keindahan tersendiri, karena ada yang ngumpul di situ karena dari simbah dari ibu itu memang anaknya juga banyak, dan salah satu anaknya pun juga memiliki anak yang banyak. Setelah dikumpul-kumpulin begitu banyak. Tetapi kami dulu memang bukanlah keluarga yang ini ya, daripada pihak bapak maupun bapak dari ibu itu memang sangat berjuang begitu, sangat berjuang sampai simbah itu memang tinggalkan sebuah dusun, harus berdagang di Teluk Betung namanya, dan sampai betul-betul nggak bisa. Saya kecilnya tahu, karena simbah itu kalau misalnya mau kasih oleh-oleh itu tidak sempat turun daripada mobil kol zaman dulu itu. Jadi bungkusannya sudah dikasih itu langsung dilempar, ya udah simbah lanjut lagi gitu. Jadi langsung kembali ke kota lagi, dan itu sangat lama begitu ya. Tetapi dari situ memunculkan anak-anak yang luar biasa, dan pengaruh daripada bapak seorang penginjil itu yang luar biasa itu. Akhirnya kemarin saya digambarkan dengan, ya saya mulai, ya udah ini keluarga saya, Yafet, Jason sama istri. Kalian store foto, termasuk kakak saya juga. Nah, saya lihat bahwa foto-foto yang mereka setorkan itu ada yang ada di Papua, ada yang di Lampung, ada yang di tempat-tempat lain. Itu selalu backgroundnya itu kalau tidak gereja, pohon Natal itu. Dan kemudian ada yang, nah saya melihat bahwa mereka melayani semua. Ada yang jadi gembala, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi pemain musik terutama, dan bahkan yang paling dekat di Pitara itu ada saudara kami itu ya, dia keluarga dari Jawa tetapi suaminya Nias itu. Dan kemudian termasuk om saya pun dari tante yang meninggal ini juga dari Nias, jadi banyak menropa ke rumah ya, ada Gea juga di situ. Nah, mereka adalah pelan-pelan yang luar biasa. Makanya saya bilang, ketika kita melihat hari ini, ya jangan dilihat hari ini ya. Hari ini mungkin kita menderita gitu loh, tetapi kita akan melahirkan anak cucu yang luar biasa. Ada pergumulan ya iya, tetapi kita melihat bahwa
tidak selalu daripada latar belakang simbah yang begitu kaya raya nanti jadinya semuanya makmur, tidak selalu. Tetapi kebanyakan anak Tuhan yang begitu getol ikut Tuhan, cinta Tuhan luar biasa, memang paling enggak ya ukuran makan minum kecukupan lah. Tetapi intinya takut Tuhan itu akan di beberapa generasi itu akan ada. Dan saya melihat teman-teman semuanya sih, saya melihat ya ada lah, dalam artian berjuang iya. Tetapi ya saya melihat jadi Bapak Ibu sekalian lebih bersyukur. Karena kami pun juga properti apapun kan memang diserahkan kepada Tuhan. Jadi kami pun lebih tidak memiliki dibanding Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan terlalu mengeluh untuk kita sekalian. Karena apa? Keluhan itu akan membuat kita akan patah semangat, patah hati. Padahal kita akan menyemangati generasi kita toh. Oleh sebab itu tetap semangat saja. Amin. Nah, kita tetap doakan anak cucu kita supaya mereka takut akan Tuhan. Kita doakan lingkungan kita juga ya, belakang ini yang luar biasa memang menjelang pemilu memang terjadi riak-riak dalam masyarakat itu. Kita berjaga saja, yang naik motor malam anak-anak kita juga hati-hati saja, berparkir juga hati-hati. Dan kita doakan terus, dan jangan sampai lupa keluar masuk kita didoakan. Tuhan saya keluar, naik angkot, naik apa, naik Grab apa, kita doakan. Dan setelah masuk kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah selamat, begitu ya. Nah, puji Tuhan, malam hari ini saya akan membagikan sesuatu tentang sebuah ketaatan kepada perintah Tuhan. Jadi mengasihi tidak sekedar mengasihi, tetapi harus kita praktekkan. Yohanes 14 ayat 15 ya. Ini saya rekam, jadi nanti saya akan bagikan. Agak cepat nggak apa-apa, tetapi bisa diulang. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi Tuhan, aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pernah nggak kita pilih-pilih perintah, ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, yang enak ya udah kita turuti. Kalau yang susah-susah nggak usah diikuti lah, gitu ya. Jadi akhirnya munculnya nanti akan pilih-pilih pengkhotbah. Munculnya nanti. Iya, ini ada back sound saudara. Jadi ada jemaat yang mesti masuk, nanti kan bingung di sini nih rekamannya ya. Nah gitu ya. Ya. Sampai mana tadi? Masih ingat? Ya. Kadang-kadang kita memilih ayat tuh. Nah kalau waktu kita pacaran, nggak tahu Bapak Saudara, karena saya ulah Alkitab pakai pengkhotbah, pakai Amsal, nggak nyambung ya udah. Pokoknya kata-kata yang bagus kasih gitu ya. Nah, tentunya kita juga begitu. Akhirnya nanti munculnya, wah ini firman bukan untuk saya karena nggak menyenangkan hati saya. Kita nggak boleh gitu. Jadi kata Tuhan apa? Jikalau kamu mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kamu akan menuruti seluruh perintah Tuhan Yesus Kristus, seluruhnya. Setuju? Jadi perintah itu yang mana? Seluruh perintah Tuhan. Ya, itu sebagai PR kita. Tidaklah berat melakukan apapun untuk yang dikasihi. Nah, yang paling dikasih dalam rumah tangga kita apa? Tentunya kalau dalam rumah tangga kebanyakan anak pasti ya. Itu yang paling dikasihi. Nah, ibu-ibu masih mengasihi bapak enggak? Bapak masih mengasihi istrinya enggak? Nah, gitu pertanyaan. Tetapi ya udahlah kita ambil contohnya anak. Nah, untuk anak itu segala-galanya kayaknya. Bahkan kemanapun kita bawa-bawa sesuatu yang nanti bisa dibawa pulang. Untuk siapa? Enggak selalu untuk suami atau istri, tetapi terutama kepada anak. Nah, untuk apapun bagi anak itu orang bisa kerja keras, banting tulang. Makanya ada sebuah lagu judulnya Ayah. Yang diciptakan siapa? Ebit ya. Nah, itu cerita tentang ayah loh. Saya kalau misalnya melihat liputan wisuda, terus ada satu mahasiswa atau mahasiswi yang nyanyikan lagu ini, saya nangis loh. Gimana Pak? Lagunya Pak? Yang ayah itu. Wah, ya betul ya. Jadi itu adalah sebuah gambaran. Jadi demikian pula kalau kita mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan, memang untuk yang kita kasih memang harusnya habis-habisan. Dan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, kita merasa berat karena kita memang kurang mengasihi. Ya sering saya contohkan kan, bagaimana waktu seseorang pacaran harus jemput di Tanah Abang, harus jemput di
wilayah Mampang, harus jemput di Bogor. Itu berat nggak? Enggak. Kenapa? Karena memang sayang. Nah, kan gampang ya ngukurnya ya malam hari ini. Berarti kalau saya cinta Tuhan ya luar biasa ya. Hari ini saya bersyukur untuk kita doakan juga Ibu Ika karena memang mamanya sedang sakit, dan kita kemarin memang janjian gitu ya sama Bu Sinta juga untuk mereka berdua, kami berdua dari motor 2 itu gitu ya. Tetapi kejadian begitu, Ibu Ika taruh motor, jadi saya pakai motor dia ini. Jadi itulah artinya kita siasati bagaimana dengan begini kita juga berpikir kan untuk kegiatan-kegiatan. Angkot lumayan, ngetemnya maksudnya, kemudian trip juga lumayan ya. Jadi makanya kita minta pendataan dari anak teens kemarin itu. Nah kamu sampai kolam tuh naik apa gitu ya. Ya paling deket siapa? Tirsa, Abram ya. Ya kan adil. Selama ini Abram Tirsa itu paling jauh. Nah sekali waktu mesti mendekati yang jauh gitu. Jadi adil kan. Nah yang agak sini, aduh Pak Abram jauh ya. Kamu mikirin si Abram sama Tirsa nggak selama ini? Gitu ya. Kecuali Jason di Arko gitu. Nah itu ya. Jadi kita pikirkan gitu loh. Maksudnya ya saya rasa kalau yang kepada untuk yang dicintai nggak akan hitung-hitungan. Dan saya merasa bahwa Bapak Ibu itu hatinya luas. Tetapi juga kadang-kadang hepengnya aja nggak ada gitu kan. Tetapi hatinya saya melihat loh, istilah kata kalau sedang mau pertemuan tuh mau apa yang bisa dibawa gitu loh untuk teman-teman. Tetapi kadang-kadang aduh bawa ini kayaknya nggak pantas atau nanti kurang atau gimana. Tetapi saya tahu lah, merasa bahwa setiap kita itu ada gitu loh, rasa pengen kasihnya itu ada. Lalu sebab itu inilah yang kita semangati Ibu sekalian. Ini dalam rangka apa? Tidak selalu kok saya mengasihi ke siapa, saya ke Tuhannya gitu loh, ke Tuhan gitu loh. Karena tanggung jawab itu kepada Tuhan. Kalau kita memberikan sesuatu, memang yang kita tunggu itu adalah respon daripada yang kita beri, kita banyak kecewa, betul ya? Banyak nolong orang toh, tetapi kadang-kadang ngefeknya enggak ke kita, enggak gitu. Tetapi kalau kita memang demi cinta saya kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan adalah cinta kepada sesama manusia. Mau orang yang dikasih itu kurang berterima kasih, kacang lupa kulitnya, ya terserahlah. Yang penting tugas saya adalah mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Itu aman di hati kita. Amin. Jika sungguh mengasihi, apapun tidak berat, ya. Nah, tidak semua pemberian karena mengasihi, tapi tidak ada cinta tanpa memberi. Ini bagus nih kalimat. Tidak semua pemberian karena mengasihi. Banyak orang kasih sesuatu tapi belum tentu mengasihi. Ada udang di balik rempeyek. Jadi ada sesuatu yang diharapkan. Nah, apalagi kalau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang daging, itu hitungannya adalah hukum ekonomi. Keluar sedikit-dikitnya dapat sebanyak-banyak. Saya bisa kasih ini 1000 nih, saya kasih sama orang. Tetapi bisa nggak nanti bisa berwujudnya itu, atau benihnya itu, atau hasilnya itu menjadi 10.000? Pernah nggak kita berpikir seperti ini? Dan kadang-kadang hal seperti ini kita bawa di dalam ranah pemberian kepada pekerjaan Tuhan, yang artinya kayak nyogok Tuhan gitu loh. Nah mulai hari ini kalau sudah dengar, jangan sampai hati kita sampai kayak gitu. Ya udahlah, wah kita kasih persembahan sebanyak-banyaknya supaya Tuhan berutang sama kita. Itu udah motivasinya nggak benar Bapak Saudara. Karena Tuhan itu bukanlah Tuhan yang miskin. Tuhan itu bukanlah yang begitu mata duitan untuk kita. Enggak. Berarti yang memberi itulah yang sebenarnya dapat berkat. Ya Tuhan sudah kaya raya, mau diberi apa sih kepada Tuhan? Enggak ada lah saudara. Tetapi ketika kita memberikan seperti ini, Tuhan tidak tutup mata begitu. Jadi intinya adalah bahwa kalau kita betul-betul mau mengasihi kepada Tuhan, tentunya ada hal-hal yang kita berikan. Nah, persembahan-persembahan di dalam pekerjaan Tuhan itu adalah tanah yang subur, saudara. Ya, tanah yang subur. Dan ada sebuah pergolakan di dalam dunia kekristenan mengenai pemberian-pemberian itu, saudara. Sampai betul-betul seseorang cari narasumber.
Dan akhirnya pada keputusan, pada kesimpulan, sampai hari ini pun yang namanya orang-orang yang disebutkan dalam kitab-kitab awal, kitab Taurat itu ya, bahwa orang-orang Yahudi ini sampai sekarang pun memang mereka tetap memberikan persembahan-persembahan. Cuma masanya kayak korban-korban itu memang sudah tidak, dalam artian mezbahnya sudah nggak ada lagi, tetapi yang ada itu adalah inti. Ya, yang gerak satu aja, jadi yang lain nggak usah ngikut gitu ya. Oke, gitu. Jadi esensinya tetap, saudara. Dan akhirnya hasilnya apa? Selain memang umat Tuhan yang setia untuk memberikan ini, memang diberkati oleh Tuhan. Agak disembunyikan, tetapi kita menyadari bahwa para penemu itu adalah orang-orang yang sejak awal diberkati oleh Tuhan, dan mereka sampai sekarang tidak putus untuk melakukan apa yang menjadi tugas-tugas mereka kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita pengen diberkati oleh Tuhan, tirulah bagaimana umat Tuhan dengan hukumnya yang melakukan itu. Saya pikir setiap agama identik dengan sebuah korban, pemberian. Tanya agama siapapun, pasti ada pemberian itu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita menghitung pemberian itu, kita nggak akan pernah diberkati. Karena apa? Karena yang membuat kita diberkati itulah hati yang tulus. Nah, istilah kata, kamu memberikan apa-apa tetapi hatimu jauh, motivasimu tidak benar, sama saja. Nah, makanya orang banyak kecewa. Kenapa? Pak Gembala, saya udah banyak berikan ini loh, banyak berikan, wah dia hitung ternyata loh. Kalau kita sudah memberikan kepada Tuhan itu kayak hilang, saudara. Kalau kita masih tulis, apalagi kita tulis, nah kamu berapa persembahan hari ini? Oh 5.000, kita tulis dari tahun 1987. Aduh saudara, kita berhitung sama Tuhan. Kalau Tuhan ngitung sama kita, kamu sekali waktu pernah pakai oksigen kan? Itu berapa satu tabung? Kamu sejak kecil pakai tabung berapa kira-kira? Waduh saudara, kalau dia udah minta ampun ya Tuhan. Nah kalau kita menghitung kayak gitu, Tuhan akan menghitung kita. Nah kita lanjutkan lagi. Tadi intinya adalah tidak semua pemberian karena mengasihi, tetapi tidak ada kasih tanpa sebuah pemberian. Begitu ya. Tindakan nyata mengasihi Tuhan adalah taat. Dan ketaatan ini kebanyakan dilanjutkan adalah apa yang saya akan berikan kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 itu adalah pemberian utama, nanti berujung kepada memberikan seluruh hidup kita. Jadi kalau cuma keuangan, persepuluhan, persembahan kolektor itu baru sebagian untuk membentuk karakter kita, apakah kita pelit atau tidak. Begitu ya. Tetapi ketika sudah masuk kepada kasih kepada Tuhan, istilah kata gini, udah nak, papa, mama punya harta cuma segini. Jadi ya sudah. Pokoknya mama tinggal di sini sampai mama meninggal. Setelah itu ini menjadi milik kalian. Kan begitu. Kasihnya kayak begitu. Nah Tuhan juga mengasihi kita. Dan nanti ada ayat saudara. Kasih adalah nilai tertinggi dari kekristenan, tapi juga hal yang paling berat untuk dilakukan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah ini adalah berat. Nah kasih itu adalah yang memang dikenal oleh masyarakat luas. Orang Kristen itu adalah kasihnya luar biasa. Tetapi karena nilai utama terbesar mulianya bagi pengikut Kristus adalah mengasihi, itulah titik terberat kita untuk bisa melakukan ini, saudara. Nah disinilah kita ditampung, saudara. Dan saya merasa bahwa tadi saya katakan di awal, kita semakin didewasakan, sama-sama didewasakan. Dan saya merasa juga tidak dewasa sendiri. Karena apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi saya dewasa oleh karena Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara juga menjadi dewasa oleh karena apa yang saya ajarkan. Yang pernah kita bentrokan lah, pernah saya mungkin menyinggung lah, pernah saya mungkin salah kata kalimat lah dalam berkhotbah, dan lain sebagainya. Tetapi intinya dari semuanya adalah bagaimana kita mengasihi Allah, tetapi ekspresinya bagaimana kita mengasihi yang lain. Dan saudara, saya melihat
Ini ada loh di kita ini. Ya jangan kita kecil hati. Ini ada, saudara merasa enggak? Bahwa kita itu merasa kalau di komunitas lain enggak tahu lah, saya mungkin tertolak dalam keadaan seperti ini. Tetapi bagaimana kami itu berusaha menyalipkan daging untuk menerima itu semua. Kami juga mempunyai telinga toh untuk mendengar itu. Kami punya, saudara. Kalau tidak telinga secara ini, hati nurani kita, kami itu sering berkata, saudara. Tetapi balik lagi, kalau engkau betul-betul mengasihi Tuhan, kau kasih sesama. Kan begitu. Dan kemudian Yohanes 13:34 mengatakan apa? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kiblat, ukuran yang harus saya terapkan di dalam melayani pekerjaan Tuhan adalah bagaimana Yesus mengasihi saya. Itulah yang saya akan terapkan kepada yang lain. Oleh saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita berterima kasih untuk teman-teman semuanya yang kadang-kadang beberapa yang waktu yang lalu atau itu, saudara, orang ini, kita kadang-kadang berpikir secara daging, kapan ini orang ini gak ada di antara kita. Tetapi saudara buktikan bahwa banyak orang-orang yang seharusnya kita tidak terima. Tetapi hati ini beda, saudara. Makanya pertemuan langsung 4 mata itu sakti. Amin, saudara. Kalau kita cuma lewat WA, saudara, benci akan tetap benci, saudara. Tetapi kalau sudah melihat muka, beda loh, saudara. Makanya seorang ayah yang menunggu anaknya yang terhilang itu, waduh, gundah gulana. Ketika anaknya mendekat, sudah melihat seperti itu, dia rangkul, dia beliin semuanya, saudara. Tetapi memang perumpamaan ini sungguh-sungguh sempurna. Yang terjadi ya begitu. Ketika anak terhilang mulai diterima, yang gak mau nerima siapa? Ya pasti keluarganya. Ya, pasti marah lah. Kenapa ini orang kan seharusnya tidak ada di kita lagi gitu loh. Nah, bahkan luar biasa. Nah, inilah yang saya ingin semangati buat kita sekalian, supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Banyak perkara yang sudah terjadi, tetapi ya sudahlah. Nah, sampai moto pelayanan saya itu, siapapun waktu saya melayani, di depan itu adalah orang yang harus dengarkan firman Tuhan. Karena buat prinsip gereja adalah kita bukanlah mengeluarkan orang dari gereja, tetapi prinsip kita adalah membuat orang itu tetap tertanam di situ, tetap kita terima. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang memang merasa sudah begitu jauh, ketika mereka datang, ya kita tetap terima sebagai keluarga. Amin, saudara, setuju ya? Karena kita tidak tahu kapan kita memiliki kekhilafan, kita memiliki kenajisan, kita memiliki yang tidak layak. Tentunya kita akan disamakan. Sama halnya firman Tuhan, apapun yang engkau ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah kepada orang lain. Nah, saya rasa kita pernah ada di titik terendah. Ya, pernah ya. Nah, bahkan kita tahu sejarah sedikit nih. Yang pernah waktu itu Pak Sinaga sudah ungkap itu. Yang Parung bingung di sana itu kan, itu seperti nggak bisa terlupakan. Saya sempat waktu itu kok ikut komsel itu 1-2 kali. Jadi masih bisa membayangkan, Pak, di depan pom bensin itu ya. Ya itu memang luar biasa. Waktu itu saya masih di Bandung dan saya waktu itu sedang pulang atau liburan gitu. Saya sempat itu. Jadi nggak gampang, saudara. Tetapi ya itulah. Nah, karena manusia itu, makanya kita tidak budayakan ini. Kalau sedang ada apa-apa, itu kayak madu, kayak mawar, orang mendekat semuanya. Tetapi kalau kita sedang hancur, saudara, kita itu disisihkan. Nah, padahal Yesus itu adalah mencari lebih utama orang-orang atau golongan yang minim, yang tersesat. Dari 100 domba, 1 sesat, yang dicari adalah yang 1 itu. Nah, saya rasa kita yang baik-baik saja, saudara. Kita melihat begitu berantakannya rumah tangga atau orang, dan itu bukan kita adalah untuk menggibahi atau melakukan itu, tidak. Tetapi kita berpikirnya gini loh, ketika saya sedang ngomongin anak orang,
saya punya anak. Ketika saya ngomongin bapaknya seseorang, saya juga punya bapak loh. Paling nggak saya seorang bapak atau anak muda, saya nanti akan menjadi bapak. Makanya betul-betul saudara, nah kita kan nggak terus-terusan hamil toh. Kalau orang hamil itu kan anti tuh, jelekin orang kan. Nanti anaknya kayak dia loh. Nah kalau kita hamil terus-terusan kan enak, kita jaga terus tuh. Jangan sampai aku, nah gitu, sampai kurang apa, ngeces katanya anaknya. Ini begitu kan. Nah maksud saya gini, saya sangat concern karena saya di dunia pendidikan juga. Kita nggak boleh kepada anak itu menilai yang terlalu jauh jelek kepada mereka. Karena saya melihat, ya nggak tahu benar atau tidak, anak-anak yang pada masa kecilnya itu nakal-nakal, mereka malah jadi orang itu kenapa? Yang dulunya berandal, yang dulunya itu adalah orang-orang yang ya penjahat sosial atau apa itu, mereka bisa fight di dalam dunia perjuangan ini. Kenapa? Karena tahan mental sudah. Tetapi di sekolahnya alim-alim, yang kayaknya aduh anak yang alim-alim gitu, malah nggak jadi apa-apa dalam artian ya tidak berani bersaing. Makanya saudara, kita itu kadang-kadang menggolongkan orang dengan tidak fair. Saya bilang kepada rekan-rekan anak muda itu, kalau kamu mau survei di sekitaran Jakarta, itu yang pedagang asongan, itu yang S1, S2 juga banyak. Dan perlu diketahui saudara sekalian, bahwa ini yang harus di-manage itu adalah hati kita. Kekecewaan bisa terjadi, ya, kekecewaan bisa terjadi. Pak Gembala sering. Nah, bagaimana kita mengolah hati kita? Yesus dikecewakan, luar biasa. Tetapi bagi kita adalah, ini adalah uji nyali. Apakah kita tetap bisa mengasihi atau tidak? Karena kalau gini, rumusannya ya yang terakhir, Tuhan bilang gini, kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam. Itu penting banget, karena waktu itu dipendam, itu menjadi sebuah jadi benih penyakit yang susah dihilangkan. Saya ceritakan nanti, saya akan undang satu pembicara yang dia punya latar belakang, dan dia ceritakan satu saja. Pak Sigi tahu nggak zamannya Kapak Merah? Oh tahu nggak itu siapa itu pimpinannya? Nggak tahu. Itu master teologi ya. Namanya orang Ambon, kalau saya sebut. Wah kaget saya. Kok Anda tahu? Loh, saya anak buahnya. Jadi Mas saya bilang, nah sekarang nggak ada itu karena dia di Cipinang seumur hidup. Mungkin ya, saya nggak tahu faktanya. Tetapi intinya saya ceritakan bukan cerita detailnya itu, tetapi kita itu sampai kepada Gunung Sinai secara rohani, atau kita sampai kepada ilmu yang luar biasa. Itu nggak jamin saudara, kalau ada kepahitan hati. Dan sampai betul-betul jangan sampai pahit hati. Wah dia pahit hati, sampai betul-betul karena kepahitan itu menjadikan dia lebih jahat. Betul kata firman Tuhan, kalau engkau memiliki benih jahat itu dikeluarkan, nanti yang datang lebih jahat itu luar biasa dan susah untuk dilakukan. Tetapi temanku ini tetap melayani terus. Ya yang paling dia terima adalah teman ini yang sebagai hamba Tuhan. Nanti saya akan undang. Nah hamba Tuhan lagi dia nggak percaya. Dia kecewa sama hamba Tuhan kok. Nggak ada yang dia percaya. Orang dia seharusnya udah naik di tingkatan dekat sama sinode kok. Dia di ini orang kayaknya begitu. Nanti biar dia cerita saja. Dia nggak bisa itu masuk kembali. Tetapi ketika anak buahnya dulu dan sekarang menjadi seorang gembala, pendeta, dia percaya sama dia. Apa yang kau bilang? Aku percaya. Karena engkau pernah menjadi anggota Kapak Merah. Dia mau dengerin itu. Tetapi di Cipinang susah masuk. Setiap masuk keluarga pun bisa jutaan. Jadi dalam setiap sel itu ada berapa orang itu mesti dikasih upeti setiap bulannya. Kalau enggak dihancurin itu badan. Nah saudara, makanya teman-teman muda jangan sampai masuk sana lah. Jangan ya. Pokoknya hati-hati, mau terdesak apapun juga, udahlah kita berserah sama Tuhan. Amin. Nah intinya adalah mari semangati saling mengasihi, kasih mengasihi. Kalau perlu ke curug lagi kita ke curug. Kalau perlu ke kolam renang lagi. Loh saya jadi rindu loh Pak ke sana lagi. Kemarin itu saya tidak bisa menghayati Medan. Nah sekarang sudah tahu medannya.
Saya mesti bawa apa saya tahu. Ya. Nanti bawa kan ada climbingnya juga kan. Mesti bawa tali kayak apa kayak gitu ya. Nah, puji Tuhan. Nah, meskipun kita jalannya juga alon-alon, karena kemarin kayak seperti dua generasi, ada kloter pertama yang duluan, ada kloter kedua yang belakangan. Iya, Pak Ade kloter belakangan gitu ya. Tetapi ya asik lah. Meskipun istriku luar biasa, jejiritan, tetapi waktu pulang udah naik motor ya udah aman gitu ya. Nah, puji Tuhan. Nah, kalau dia mau ikut katanya sampai di Sentul naik motor, nggak mau naik mobil. Nah itu ya, nanti anak-anak dukung saja. Nah gini, jadi untuk kegiatan kita itu tentunya sekolah minggu masih membutuhkan orang tua, perlu didampingin. Dan kekhasan sekolah minggu itu dia tidak boleh berubah dari pemberian dan juga award-award itu di kala Paskah, di kala Natal. Jadi ada keharusannya ada di sini ya. Jadi yang didambakan itu sama halnya waktu ulang tahun pasti ada kue, nggak ada kue marah. Nah kalau bapak-bapak di ulang tahun ini malah malu, nggak usah lah, apalagi di foto-foto lah bos, nggak usah gitu ya. Nah, teens beda, teens ini antara mau keluar daripada pengawasan orang tua, tetapi duitnya tetap dari mama, gitu ya. Jadi mereka pengen sendiri, tetapi ya sebenarnya nggak bisa gitu ya, Anggi ya. Jadi mesti ada orang tua, ada kami nanti datang ke kolam renang mengarahkan. Nah profesi beda lagi, mereka sudah sangat sibuk dengan pekerjaan dan mereka pengennya itu selepas daripada kesibukan mereka jalan, makan, dan hari libur mereka liburan ya Putri ya, masih liburan lagi Put. Haleluya. Agus ya ampun mau lagi. Iya. Oh gitu, menghabiskan masa lajang. Waduh. Nah yang mereka pikirkan itu adalah selepas pekerjaan itu nggak terlalu beban gitu loh. Nah makanya ketika pelayan di gereja ya masih bisa, tetapi ketika ada tambah waktu lagi memang berat. Makanya akhirnya ya sudah, jadi kita alihkan kepada orang tua untuk melakukan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu beda lagi di sini. Jadi bapak-bapak itu memang butuh untuk didengar, gitu kan? Jadi kalau di rumah kan sudah capek mendengar, jadi pengen didengar sama temennya. Ya udah ngobrol. Ya waktu kemarin ada sih yang mandi, tetapi yang udah cukup duduk aja udah cukup ya Bang Andi ya. Ngapain mandi-mandi gitu, udah cukup. Nah saya pikir bapak-bapak itu kebutuhannya tidak selalu kepada yang kita bayangkan, oh pengen ini Bang. Enggak. Yang penting ngobrol sama yang mau denger kita. Nah kalau kita ngobrol sama istri kan baru ngomong B, istrinya udah sampai Z. Ini ngapain diterusin? Daripada tambah puyeng gitu ya. Nah bapak-bapak relatif senasib tuh bisa denger. Nah ibu-ibu sama juga, dalam arti ya udah kita satu komunitas ya, meskipun kebutuhan berkata-kata itu lebih banyak daripada orang pria, tetapi ya kita tampung lah. Nah makanya ibadah WBI belakangan nggak di live lagi karena mereka cerita tentang kehidupan rumah tangga. Wah bahaya nanti kalau di live streaming, nanti bapaknya denger nggak boleh lagi nanti ikut WBI kan gitu. Nah itu jadi saya live streaming juga mulai agak atur-atur. Dan video pun saya coba edit itu supaya kitanya nggak terbatas ya. Kita kan pengen ngobrol yang kita banget kan, sebut sini situ, tetapi tidak ada orang Kalimantan yang tahu tentang kita, istilahnya begitu. Nah itu saja saya pikir. Terima kasih. Silakan bapak-bapak nanti atur waktu, apakah latihan sekarang atau yang berikutnya. Dan kemudian sekolah minggu silakan saja. Ya karena persamaan bapak udah keluar, teens mau keluar. Kemarin ibu-ibu sudah di Kabur Siliwangi. Nah sekolah minggu ya meskipun sudah keluar ke Ragunan, mereka ingin lagi. Ya silahkan. Karena kalau sekolah minggu yang keluar, ibunya kan mesti ngikut dong. Nah yang bonceng siapa? Bapaknya. Ya udah akhirnya kan semuanya datang, ya nggak apa-apa. Ya namanya aja teens, tetapi adik-adiknya ikut ya nggak apa-apa. Ya. Jadi intinya untuk teens sekalian, saya umumkan bahwa tolong disonding kepada teman-teman kita. Dan anak-anak silahkan yang semampunya saja kasih waktu di TKP. Nanti Anggi ya yang itu ya, bendahara ya. Ya nanti kasih ke Anggi saja. Nanti adapun kurang nanti kita ambil dari dana lain. Setuju ya bapak-bapak ya? Untuk anak-anak supaya berkembang dengan baik. Di sana pun juga sudah disiapkan acara kok, ada game. Dan puji Tuhan di
di apa itu namanya, Putri Duyung, si mama mertua dia bikin Ancol. Ih, keren juga Tin, Ancol. Oh iya gitu ya. Gak usah ikut lari, Kak. Jauh. Duit, katanya gitu. Kan jauh. Nah iya, itu ya. Nah ternyata bisa ibadah dikit, nggak terlalu yang meluas. Jadi kita ada di saung nanti jadi aman. Ya, nggak tahu yang pernah sana itu. Bayar lah masuk. Dan juga yang nggak berenang. Iya. Mari kita masuk aja di taman berenang. Ya udah berenang, nggak masuk. Berenang nggak berenang tetap bayar. Iya. Kalau nggak bayar, ibu nongkrong di rumah Bu Pemi. Enak. Iya. Kalau nggak Zoom meeting aja Bu, Zoom meeting. Gitu. Iya. Oke. Ya udah, firmannya belum selesai, saudara. Puji Tuhan, ya udah. Kita selesaikan saja ya. Kita doa, nanti baru kita ngobrol. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Biarlah kami boleh saling mengasihi dari anak kecil sampai kepada orang dewasa. Dan kami tahu anak-anak perlu diarahkan, anak-anak muda perlu dibimbing. Dan kami juga perlu mengayomi orang-orang tua yang memang mereka membutuhkan untuk diakui, membutuhkan untuk didengar. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab gereja. Bila kami sama-sama bekerja sama-sama untuk mewujudkan kerajaan Allah. Kiranya kasih, saling mengasihi tetap terjadi dan bisa dilakukan. Program apapun bukanlah tujuannya hanya untuk program, tetapi selalu bagaimana kami bisa menyatu, bisa juga refreshing, dan ada masukan rohani juga di situ. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu atas perkumpulan GBS 56 dan jemaat gembala, supaya menyatu dalam rangka kami berjuang untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh, dan kami mengasihi teman-teman seiman kami Tuhan. Dan kita tetap mendoakan keluarga-keluarga yang agak jauh daripada persekutuan kami, kiranya mereka segera mendekat lagi, dan apapun itu kami harus terima, dan itu sebagai persaudaraan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, dan kami sudah terima firman Tuhan. Haleluya, amin, puji Tuhan.